Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas kehadiratnya kita masih dapat berkumpul di acara YouTube saya, yaitu Rian Fernando Sumowinoto, biasa dikenal dengan Rian. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Di sini saya terima kasih kepada dosen pengasuh mata kuliah Hukum Tata Negara, yaitu Ibu Mariana M. Doko SH MPD. Ya, di sini saya akan mau memilih salah satu tokoh yang pernah sedang menduduki kekuasaan eksekutif, dalam hal ini pernah terlibat menjabat sebagai presiden atau wakil presiden, yang terpilih dalam maksudnya diulangi lagi, terpilih dari rezim atau periode pemerintahan yang pernah ada di Indonesia. Sebelumnya di sini ada mempunyai 5 poin yang harus dipatuhi dari tokoh tersebut. Poin pertama, hal yang menarik yang mengenai tokoh yang akan diangkat. Yang kedua, bagaimana selama kepemimpinan dari tokoh yang disebut tersebut. Yang ketiga, isu-isu apa saja yang beredar di masa pemerintahannya. Yang berikut, keempat, langkah besar apa yang dianggap membanggakan yang pernah dibuat oleh tokoh tersebut untuk kemajuan Indonesia di masa pemerintahannya. Yang berikut lagi, kelemahan apa yang ditemukan pada masa pemerintahan tokoh tersebut. Yang terakhir, materi kali ini ialah bagaimana jika Anda nanti suatu saat di posisi untuk menjabat sebagai kepala negara atau pemerintahan, kira-kira kompetensi apa yang Anda miliki dan hal apa yang Anda akan membuat atau untuk memajukan Indonesia di masa pemerintahan Anda nanti. Nah, sebelum itu saya mengangkat satu tokoh yang saya sukai, yaitu Bapak Joko Widodo. Bersumber dari Jakarta, Joko Widodo lahir 21 Juni 1961 atau yang lebih akrab disapa Jokowi. Jokowi adalah Presiden Indonesia yang ke-7 yang mulai menjabat 20 Oktober 2014. Terpilih dalam pemilu Presiden 2014, Jokowi menjadi Presiden Indonesia pertama sepanjang sejarah yang bukan berasal dari latar belakang elit politik atau militer Indonesia. Presiden Jokowi berasal dari keluarga sederhana. Konon rumahnya pernah digusur 3 kali ketika dia masih kecil. Meski begitu, ia mampu menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Setelah lulus, dia menekuni profesi sebagai pengusaha mebel. Jokowi sempat menjadi wali kota Solo. Karirnya politiknya tidak langsung terbang ke istana, tapi ia mulai dengan menjadi wali kota Solo pada tahun
2005 namanya dikenal sebagai dianggap berhasil mengubah wajah kota Solo pada saat pemimpinannya menjadi kota pariwisata, kota budaya, dan kota batik. Jokowi tersebut. Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan yang sangat pesat dan menjadi kajian di universitas dalam dan luar negeri. Salah satunya adalah kemampuan komunikasi politik yang berbeda dengan kebanyakan gaya komunikasi politik pimpinan lain pada masa itu. Yang berikut, yang menjadi kajian riset mahasiswa pasca sarjana Universitas Indonesia atau disingkat UI, di bawah kepemimpinannya bus batik Solo Trans diperkenalkan. Yang berikut, berbagai kawasan seperti Jalan Slamet, Riyadi, dan Ngarsopuro diremajakan, dan Solo menjadi tuan rumah sebagai acara internasional. Selain itu, Jokowi dikenal akan pendekatannya dalam merelokasi pedagang kaki lima yang memanusiakan manusia. Berkat pencapaiannya ini, pada tahun 2010 ia terpilih lagi sebagai wali kota Surakarta dengan suara melebihi 90%. Jokowi sendiri juga menjadi gubernur DKI Jakarta. Jokowi diminta secara pribadi oleh Yusuf Kala untuk mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta pada pilihan gubernur atau Pilgub DKI tahun 2012. Karena merupakan kader PDIP, maka Yusuf Kala meminta dukungan dari Ketua Umum PDIP yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri yang awalnya terlihat masih ragu. Next, sementara itu Prabowo Subianto juga melobi PDIP agar bersedia mendukung Jokowi sebagai gubernur karena membutuhkan 9 kursi lagi untuk bisa mengajukan calon gubernur. Next, pada saat itu PDIP hampir memilih mendukung Fauzi Bowo dan Jokowi sendiri hampir menolak dicalonkan. Sebagai wakilnya, Basuki Tejahaja Purnama yang saat itu menjadi anggota DPR dicalonkan mendampingi Jokowi dengan pindah ke Gerindra karena Golkar telah sepakat mendukung Alex Nurdin sebagai calon gubernur. Yang berikut, pasangan ini awalnya tidak diunggulkan sebagai hal ini terlihat dari klaim calon pertama yang diperkuat oleh lingkaran survei Indonesia. Bahkan pasangan Fauzi Bowo dan Najhori Ramli akan memenangkan pilkada dalam satu putaran. Namun, akhirnya terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta, yaitu Jokowi. Jokowi juga sempat ke istana setelah terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta. Popularitas Jokowi melejit atau meningkat berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatan yang mumpuni dan pragmatis, seperti ditunjukkan melalui program belusukan untuk memeriksakan keadaan di lapangan secara langsung. Yang berikut, akibat Jokowi merajai survei calon presiden dan menyingkirkan kandidat lainnya, sehingga muncul wacana untuk menjadikan calon presiden. Hal
Apa sih yang menarik unik mengenai tokoh Jokowi tersebut? Yang pertama itu keunikan dari nama Joko Widodo. Menurut tribusnews.com, Presiden Republik Indonesia atau yang nama lengkapnya Joko Widodo yang kini lebih sering dipanggil dengan nama singkatan Jokowi, ternyata bukan namanya panggilan sejak ia kecil. Panggilan Jokowi dibuat oleh teman sekaligus mitra usaha Jokowi yang berasal dari Prancis, yaitu Bernard Chase. Ya, hal ini tersebut menjelaskan bahwa video yang diunggah di kanal YouTube Presiden Joko Widodo pada hari Jumat 8 bulan 11 2019, Bernard kini berusia 78 tahun, masih tinggal di kota Saint-Jean-en-Brie di luar kota Paris. Sosok Bernard Chance, pembuat panggilan yang disingkat Jokowi, yang kini dipakai seluruh orang, tangkap layar kanan YouTube Presiden Joko Widodo. Tokoh Bernard Chance menceritakan awal mula ia membuat panggilan Jokowi, panggilan yang kini digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, bermulanya karena budaya warga Prancis yang terbiasa mempunyai nama panggilan singkat. Bernard Chance merasa nama Joko Widodo terlalu panjang untuknya, sehingga Bernard Chance bertanya apakah diperbolehkan memanggil dengan nama Jokowi. Menurut Bernard Chance, hingga kini panggilan Jokowi melekat pada diri Presiden Indonesia itu. Alasan sederhana di Prancis, kami terbiasa punya nama panggilan singkat, terang Bernard Chance. Nama Joko Widodo terlalu panjang. Lalu dibuat menurut Bernard Chance. Bernard Chance menanyakan kepada Jokowi apakah keberatan memanggil Jokowi, dan Jokowi bilang, lalu Jokowi bilang bahwa tidak apa-apa. Nah, dari sini tokoh yang menyebutkan atau disingkat Jokowi, yaitu Bernard Chance, mengatakan bahwa dia ikut senang jika panggilan yang digunakan oleh banyak orang. Namanya ini awalnya hanya di antara saya dan dia, jelas, kata Bernard Chance. Sekarang semua orang memanggilnya dengan nama itu. Bagus, tidak apa-apa. Saya tidak kenapa-kenapa. Senang, tidak sedih, juga tidak. Ya, mungkin sedikit senang sih, karena saya yang membuatnya. Bagus. Bernard Chance. Bernard Chance bertemu pertama kali dengan Jokowi pada pertengahan tahun 1999 di Solo. Ia terkesan dengan kedewasaan seorang Jokowi. Setelah itu, Bernard Chance juga menilai Jokowi merupakan orang yang sangat pintar dan ada semangat hidup. Yang berikut, saat itu saya sangat terkesan dengan kedewasaannya, tutur Bernard Chance. Dari matanya terlihat kalau ia sangat pintar dan penuh gairah hidup. Imbuhnya melalui Bernard
Jokowi menambah ekspor mobil ke Eropa, kemudian menjadi sahabat. Yang kedua, hal menarik apa saja yang tokoh dari Jokowi? Berikut Jokowi menyukai makanan sederhana. Presiden Jokowi dikenal dengan gaya sederhana, bahkan sampai asupan makanannya yang dikonsumsi setiap hari. Namun jangan anggap enteng di balik menu sederhananya terdapat kekayaan manfaat. Koki Jokowi di Istana Negara menyebutkan santapan suami Ibu Negara Iriana Jokowi itu simpel, mudah ditemukan di warung-warung di pinggir jalan maupun terutama di rumah makan khas Nusantara. Bapak itu yang saya tahu selama ini orangnya sederhana sekali. Makanya juga seperti itu kata juru masak presiden. Tri Supriharjo melalui akun YouTube resmi Presiden Joko Widodo, Tri yang telah menjadi koki presiden sejak pada tahun 2013 itu menyebarkan apa yang kerap dikonsumsi Jokowi, mulai dari sayuran, olahan lezat dari pepaya, mudah hingga oseng-oseng tempe. Bikinnya mudah dan manfaat luar biasa. Salah satu mencegah penyakit osteoporosis dan rakitis. Jadi masakan rumahan seperti sop ayam, sayur bening bayam, itu tumis pepaya, tumis oseng-oseng tempe, terang teri. Tak lengkap jika makanan selalu dihidangkan menu kering-keringan, maka dari itu sayur berkuah menjadi andalan masyarakat umum. Tak kecuali Jokowi, Tri mengungkapkan kakek dari cucu bernama Jan Etes itu gemar makan soto mie atau soto kuning. Lauk yang tidak ketinggalan disajikan sekaligus favorit Jokowi adalah tempe, tahu bacem, serta teri Medan goreng. Yang berikut, kesederhanaan Jokowi tidak hanya pada makanan. Dari sini sederhana itu yang maksud bukan soft drink atau cappuccino, cincau, tetapi Jokowi menyukai jamu atau teh pahit. Yang berikut, sebelumnya memulai aktivitas sehari-hari, Tri memberikan Jokowi rutin meneguk minuman herbal dari tumbuhan berkhasiat khas Indonesia tersebut. Misalnya jamunya Bapak terdiri dari temulawak, jahe, kunyit, terang teri. Dari beragam menu makanan yang disantap Jokowi itu tumbuhnya menjadi bugar. Rutinitasnya yang padat sebagai kepala negara menjadi tak terganggu. Sampai saat ini kita pun belum pernah melihat Jokowi sampai saat ini sakit. Yang berikut, bagaimana selama masa kepemimpinan tokoh tersebut, yaitu Jokowi. Seorang pemimpin akan memiliki ciri khas dan identitasnya masing-masing, tak kecuali Presiden Joko Widodo sebagai mantan wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta. Jokowi lebih suka terjun langsung untuk berinteraksi dengan masyarakat, atau yang lebih dikenal dengan istilah belusukan. Kepemimpinannya tersebut membuat
kita sadar bahwa sebagai rakyat tentu merasa seakan tidak ada sekat antara seorang presiden dengan masyarakat di negara ini. Dengan begitu, kondisi masyarakat dapat terlihat secara langsung sehingga ia dapat mendengar secara langsung keluh kesah yang dirasakan oleh mereka. Kebiasaan inilah yang kemudian membawa hingga ia menjabat sebagai seorang presiden. Yang berikut, selama masa kepemimpinannya Jokowi, pendekatan pemimpin ala Jokowi itu berbeda. Itu dalam rangka meningkatkan kualitas hidup rakyat dan memberantas masalah kemiskinan. Jokowi melakukan sebagai strategi yang ada, yaitu melalui berdasarkan pendekatan kepemimpinan. Sosok Jokowi menggunakan situational approach, yaitu mengambil kebijakan sesuai dengan kondisi nyata yang ada pada lingkungan. Pada masa kepemimpinannya, masalah tersebut dapat diselesaikan secara perlahan melalui kebijakan-kebijakan dan inovasi yang dibuat melalui seperti melakukan program Indonesia Pintar, melalui kartu Indonesia Pintar maksudnya tadi. Selain itu, pendekatan kepemimpinan ini juga tidak terlepas dari pemimpin yang karismatik. Dalam hal ini, maksudnya Jokowi telah berhasil membuat masyarakat patuh dalam melakukan kebijakan yang ia dibuat. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dari tingkat jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia berdasarkan data BPS menurun sebesar 1,14%. Yaitu yang kedua ialah selama masa kepemimpinan Jokowi, gaya kepemimpinan tersebut berdasarkan 4 gaya kepemimpinan. Itu situasional yang dicanangkan oleh Hersey dan Blatchford. Jokowi memenuhi keempat pada langkah kebijakan yang ia ambil, yaitu de-risking, coaching, supporting, dan delegating. Berikut berdasarkan gaya kepemimpinan de-risking atau mengarahkan. Terlihat pada tradisi belusukan Jokowi. Salah satu ketika Jokowi melakukan belusukan ke desa di Jambi dan mendapatkan banyak masukan mengenai tunjangan operasional dan kinerja yang diterima Babinsa dirasa tidak cukup, sehingga ia mengarahkan Kementerian Keuangan untuk menaikkan pemberian tunjangan operasional dan tunjangan kinerja per bulannya kepada Babinsa di seluruh Indonesia. Yang berikut, untuk gaya kepemimpinan coaching atau pembinaan. Gaya ini tercermin dari pemimpinan pengarah kepada masyarakat oleh Jokowi di kota di kota Makassar, Sulawesi Selatan, saat acara evaluasi kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tahun 2018. Dia menginstruksikan kepada desa dan pendamping dana desa untuk menyalurkan dana desa sesuai dengan fokus dan kebutuhan sehingga penggunaannya menjadi lebih efisien
dan tepat sasaran. Yang berikut, gaya kepemimpinan supporting atau gaya kepemimpinan dukungan. Jokowi direalisasikan dengan pendukung yang diberikan kepada babinsa di seluruh Indonesia yang dilaksanakan melalui kebijakan peningkatan tunjangan operasional sehingga 1,2 juta dan tunjangan kinerja sebagai 1 juta setiap bulannya pada babinsa sehingga mampu meningkatkan kesejahteraannya. Yang berikut, kemudian gaya kepemimpinan delegasi atau pendekatan maksudnya pendelegasian, yaitu maksudnya melekat pada program perhutanan sosial yang dilaksanakan di daerah hutan Jambi dengan memberikan tunjangan kepada 8.165 kepala keluarga yang tinggal di sekitar hutan di Jambi untuk mengolah dan mengembangkan lahan hutan seluas 10 hektar setiap orangnya. Yang berikut, yang ketiga yaitu tipe kepemimpinan efektif yang direalisasikan Jokowi. Terdapat 3 tipe kepemimpinan yang efektif dalam suatu organisasi, termasuk lembaga kepemimpinan. Salah satu yaitu tipe kepemimpinan partisipatif, karismatif, dan transformasional. Partisipatif yang itu pertama merupakan tipe kepemimpinan yang menumbuhkan rasa keterlibatan anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Berkaitan hal ini, Jokowi memanfaatkan sistem belusukannya untuk lebih melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional sekaligus perwujudan dari demokrasi sejati, yaitu menghadirkan setiap rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang berikut, sedangkan karismatik adalah ketika pemimpin mampu menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang dapat menarik perhatian orang di sekelilingnya. Kebiasaan belusukan yang dimiliki Jokowi telah membuktikan ia dapat lebih dekat dengan masyarakat, dan kesederhanaan yang dimiliki inilah yang menjadi sumber karisma dan dianggap sebagai modal yang baik dalam membentuk tata pemerintahan yang bersih juga transparan. Yang berikut, yang terakhir, kepemimpinan transformasional, yaitu juga mengukur sejauh mana hubungan dan dampak dari pemimpin terhadap anggotanya. Berkaitan dengan hal ini, Jokowi menyatakan bahwa koordinasi merupakan kunci semua dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga ia memberi perintah kepada setiap kementerian atau lembaga untuk menghilangkan ego sektoral, ego kementerian atau maupun ego lembaga, sebab dibutuhkan seorang koordinator yang baik
antar kementerian atau lembaga dalam membentuk kebijakan yang solid dan berguna bagi bangsa dan negara. Yang berikut topik yang kali ini yang kita bahas adalah isu apa saja yang menghembus di masa pemerintah Jokowi. Itu isu pemakzulan Jokowi di tengah pemerintah yang sedang bekerja keras. Jika boleh menerka pada tahun 2020, tahun ini baru merupakan tahun maha berat bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Betapa tidak mudah segenap 3 bulan ini bangsa dan negara Indonesia dihadapkan pada ganasnya penyebaran COVID-19. Sudah barang tentu seperti dialami oleh negara-negara lainnya di dunia ini, terdampak pandemi 19 itu, Indonesia pun diharapkan pada begitu sulitnya memutuskan rantai penyebaran virus asal Wuhan Cina ini. Pemerintah yang dinakodai langsung oleh Presiden Jokowi harus memutar otak dan berpikir keras tentang bagaimana cara melindungi kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakatnya dengan cara membuat regulasi yang tepat dan efektif agar penyebaran virus corona tidak semakin bergerak liar dan masif dalam penyebarannya. Tentu saja dalam hal ini pemenuhan jaminan kebutuhan ekonomi pun juga tak luput dari pemikiran pemerintah. Bagaimanapun dampak dari adanya wabah pandemi COVID-19 ini benar-benar melumpuhkan sendi-sendi kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya mereka yang mengandalkan hidup dari sektor-sektor informal. Salah satu bentuk keseriusan pemerintah ini agar mampu memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup masyarakat. Pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan stabilisasi sistem keuangan untuk penanganan virus corona atau COVID-19. Bahkan kemudian Perpu ini disahkan dari DPR menjadi undang-undang. Itulah bentuk keseriusan pemerintah dalam hal penanganan virus corona atau disingkat COVID-19 di tanah air ini. Hal sejak tak dipungkiri dalam pelaksanaan di lapangan belum benar-benar berjalan secara optimal. Nah, sebut saja guna memutuskan rantai penyebaran virus corona atau disebut COVID-19 ini, pemerintah menerbitkan peraturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Hingga saat ini sudah begitu banyak daerah yang masih belum bisa memaksimalkan aturan tersebut, sehingga angka peningkat kasus positif terus saja meningkat. Parahnya, saat PSBB belum menunjukkan progresif positif, tiba-tiba pemerintah masalah mewacanakan kebijakan baru berupa penerapan new normal. Keputusan yang banyak memantik kritikan ini didasari oleh kepentingan ekonomi tanah air yang terus terpuruk, sementara untuk pemenuhan kebutuhan hidup ekonomi masyarakat pun pada praktik masih cenderung semraut. Misalnya keterlambatan datangnya bantuan sosial atau disingkat bansos, salah sasaran distribusi, serta banyak data penerimaan yang simpang siur. Segala
kesemrautan ini tidak bisa dipungkiri maunya pasti mengarah pada pemerintah. Tidak sedikit yang menuding bahwa hal tersebut terjadi karena ketidakmampuan pemerintah dalam menangani wabah ini. Bahkan ada pula yang menganggap pemerintah khususnya Presiden Jokowi pelintan dalam membuat kebijakan. Puncak dari beragam tudingan dan anggapan bahwa miring tersebut bermuara pada isu pemakzulan terhadap kekuasaan Presiden Jokowi. Dalam hal ini, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dianggap sudah tidak mampu lagi mengelola pemerintahannya. Berikut isu yang kedua itu ialah isu presiden menjadi 3 periode. Dilansir dari jakartakompas.com, wacana supaya Presiden Jokowi Widodo menjabat 3 periode ini belum berakhir karena isu ini menjadi hangat setelah disampaikan pada kegiatan silaturahmi nasional Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia atau disingkat APDESI. Istora Senayan Jakarta pada Selasa 29 bulan 3 tahun 2022 lalu. Pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP APDESI Surtawijaya yang menduduki wacana presiden 3 periode menuai polemik karena posisi kepala desa yang dinilai mempunyai pengaruh politik yang cukup kuat bagi masyarakatnya, sehingga pejabat pemerintah desa tidak boleh terlibat dalam praktik politik praktis. Habis Lebaran kami deklarasi dukungan Presiden Jokowi 3 periode. Teman-teman di bawahkan ini bukan cerita, ini fakta. Sebagaipun pemimpinnya bukan basa-basi, diumumkan, dideklarasikan apa yang kita inginkan. Kata Surtawijaya, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, seorang kepala desa wajib memegang teguh dan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan pada pasal 7 Undang-Undang 1945 disebutkan masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi hanya 2 periode saja. Oke, yang berikut langkah-langkah besar apa saja yang banggakan yang dibuat oleh Jokowi. Yang pertama itu bendungan konstitusi. Bendungan yang di samping slide ini yaitu bendungan Pidekso di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Pada ini di Kabupaten Pidekso ini Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 28 bulan 12 2021 siang ini. Sejumlah petani menyampaikan harapan atas kehadiran bendungan ini yang memiliki luas genangan sekitar 232 hektar tersebut. Salah satu petani dari desa Kabupaten Susubu Aswadojo Sukami mengaku bersyukur atas pembangunan dari bendungan Pidekso. Surahmi mengatakan bahwa bendungan ini akan memiliki manfaat yang luar biasa dan dapat memberi kemakmuran kepada masyarakat. Kami bersyukur dan insya Allah akan memberi kemakmuran kepada masyarakat kami yang tadi insya Allah hanya panen 1 kali, bahkan 2 kali, insya Allah nanti bisa 3 kali atau 4 kali, ucap Surahmi.
Surahmi juga berharap manfaat tadi juga irigasi bendungan dari Pidekso dapat segera terwujud sehingga dapat meningkatkan produksi para petani saat ini. Selanjutnya sudah hasil panen petani dalam 1 hektar di desa mencapai kurang lebih 6 sampai 7 ton. Kami berharap nanti kalau panen sampai 3 kali mungkin kita lebih banyak lagi menghasilkan dari hasil tani itu. Tambahnya senada petani lain dari desa Balepang, Trianto berharap dengan kehadiran bendungan ini produksi pangan di wilayahnya makin melimpah. Keberadaan bendungan ini juga diharapkan mampu meningkatkan panen petani hingga 2 sampai 3 kali sebelum adanya bendungan di Pidekso. Selama ini saya mengalami banyak panen 1 kali per tahun. Mudah-mudahan setelah adanya bendungan di Pidekso bisa 2 sampai 3 kali pasca panen, ucap Trianto. Di samping itu, para petani meminta pemerintah dapat memperhatikan jaringan irigasi dari bendungan Pidekso. Mariono, petani dari desa Mengincar, berharap bahwa aliran air dari bendungan ini dapat tepat sasaran ke depannya. Kami berharap senada nanti seluruh hantaran sudah sampai di tempat saya. Saya pesan karena saluran irigasi tersiar juga kurang bagus, jadi air nanti saya kira enggak bisa langsung ke sana, ujar Mariano. Yang kedua itu yang dibangun oleh Jokowi itu ialah irigasi. Sama seperti bendungan, pada tahun 2015 pemerintah memulai pembangunan jaringan irigasi hingga tahun 2018. Jaringan irigasi ini yang telah terbangun yakni 865.389 hektar di tahun 2019 ini. Pemerintah masih akan membangun jaringan irigasi seluas 139.410 hektar lagi. Dengan demikian total akumulasi jaringan irigasi yang terbangun nantinya mencapai 1.479,9 hektar. Di sini saya mengambil salah satu contoh Lodoyo Blitar. Gambar tersebut sudah di samping slide. Proyek rehabilitasi daerah irigasi Lodoyo Kabupaten Blitar. Jokowi Widodo, Presiden, meninjau proyek rehabilitasi daerah irigasi Lodoyo di Kelurahan Jegu, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, di samping Soekarwo, Gubernur Jatim. Kamis tanggal 3 bulan 1 2019, Presiden saat melakukan tinjauan ke proyek rehabilitasi daerah irigasi Lodoyo, Kabupaten Blitar, juga didampingi Basuki Hadimulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Pramono Anung, Sekretaris Kabinet. Perlu diketahui, rehabilitasi di daerah irigasi ini dilakukan untuk mengatasi penurunan ketersediaan air. Rehabilitasi ini dilakukan untuk saluran sepanjang 16,42 km agar memberi manfaat irigasi untuk 6.545 petani di lahan seluas 3.802 hektar di daerah irigasi Lodoyo ini. Total mencakup 12.121 hektar
Kabupaten Blitar di Talunjungang. Berikut proyek rehabilitasi di daerah irigasi Lodoyo di Kelurahan Jegu. Presiden dan rombongan sempat meninjau proyek pengendalian banjir Kali Bogel, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Kunjungan Presiden di Kabupaten Blitar ini dilanjutkan dengan ziarah ke makam Bung Karno, Presiden pertama Indonesia. Jokowi di pusaran Bung Karno tampak berdoa dan menaburkan bunga. Yang ketiga yang dibangun oleh Jokowi adalah jalan. Total pembangunan jalan nasional dari tahun 2015 sampai 2018 sepanjang 3.387 km. Pembangunan jalan nasional pun masih berlanjut hingga tahun 2019 dengan penambahan 732 km lagi. Total jalan yang telah dibangun ialah 4.119 km. Yang berikut jembatan. Di sini mengambil salah satu akun Facebooknya dari Presiden Joko Widodo yang sudah di slide samping itu memamerkan foto jembatan Petuk di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jokowi mengatakan bahwa pembangunan jembatan ini dirampung pada Oktober 2017. Jembatan yang membentang sepanjang 337 meter ini di atas lembah itu, kata Jokowi, menghubungkan perbukitan di Kecamatan Maulava, Jembatan Petuk di topang 5 pilar beton setinggi 25-35 meter. Yang berikut, Jembatan Petuk ini akan dihiasi dengan berbagai bentuk ornamen budaya lokal sehingga akan menjadi ikon baru kebanggaan masyarakat NTT, kata Jokowi dalam keterangan fotonya. Menurut Jokowi, pembangunan jembatan Petuk ini sudah direncanakan sejak tahun 1980, tetapi mulai dibangun pada tahun 2015 menggunakan anggaran tahun jamak yaitu sejumlah 235 miliar. Jokowi menjelaskan jembatan ini akan memperlancarkan akses dari berbagai daratan timur, yaitu TTS Timur Tengah Selatan, TTU, Belu, dan Malaka. Yang berikut yang kelima, yang terakhir, jembatan gantung yang dibangun oleh Jokowi. Jokowi yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, maka pemerintahan mulai membangun pada tahun 2015 sampai dengan 2018 telah dibangunnya 164 unit jembatan gantung. Di tahun 2019 pemerintah masih membangun 166 lagi unit jembatan gantung. Total jembatan yang akan dibangun dirilisnya 330 unit. Oke, yang berikut kelemahan pada masa pemerintah Jokowi. Setiap negara selalu memiliki kelebihan dan kekurangan di bidang tertentu. Bahkan negara dengan teknologi canggih pun masih memiliki beberapa kekurangan. Tidak kecuali negara Indonesia. Tentunya di setiap perubahan era kepemimpinan, para pemimpin di Indonesia selalu membawa cara mereka untuk mengatasi masalah tersebut.
mulai dari era presiden pertama sampai era kepemimpinan saat ini, yaitu Joko Widodo. Itu singkat Jokowi. Tentunya banyak kekurangan dan kelebihan yang dapat dijadikan pelajaran untuk pemimpin di masa depan. Meski hanya yang mengetahui kelemahan Indonesia di era pemimpin Jokowi, namun masih ada beberapa kelemahan yang mungkin tidak terlihat dan tidak dirasakan oleh berbagai kalangan dilansir Lingkar Kediri dari kenal YouTube, angka dan data yang yang ditayangkan pada tahun 2020 bersangkut kelemahan bangsa yang negara yang jarang diketahui oleh masyarakat. Pertama itu lingkungan yang berkelanjutan yang saya sudah jelaskan, dilansir dari jurnal Universitas Ponorogo. Lingkungan berkelanjutan ini dapat diartikan segala sesuatu yang berada di sekeliling makhluk hidup. Lingkungan tersebut bisa kondisi yang terus terjaga kelestarian secara alami maupun campur tangan manusia. Lingkungan berkelanjutan juga dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan sumber daya yang ada untuk generasi masa kini hingga masa depan tanpa mengorbankan kesehatan ekosistem. Yang berikut, Indonesia memegang kekayaan akan sumber daya alam, namun bisa dikatakan setiap tahun terjadi masalah kelestarian alam. Ketersediaan sumber daya alam di masa depan juga dikhawatirkan tidak dapat memenuhi dengan pesatnya jumlah mobilisasi penduduk. Yang kedua itu kesehatan. Biaya kesehatan yang di Indonesia memang masih terbilang cukup tinggi. Selain itu, di tengah masa pandemi COVID-19 ini yang tidak tahu sampai kapanpun akan habis, menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Insinyur Dodi Sulwardi, pernah mengatakan bahwa pihak sudah berusaha untuk mendatangkan alat penunjang kesehatan dari sejumlah negara. Yang berikut itu kebersihan yang sudah dijelaskan, tapi akan menjelaskan lagi kebersihan di Indonesia secara menyeluruh. WHO pernah mencatat bahwa Indonesia merupakan negara terkotor keempat di dunia yang dilihat dari segi kualitas udara, kebersihan, dan penataan kota yang kurang ramah lingkungan. Yang berikut masalah pembangunan. Di Indonesia sampai saat ini dilakukan oleh pemerintah agar dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik dari elemen bawah sampai elemen atas. Namun Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa kelemahan Indonesia di bidang pembangunan salah satunya datang dari sektor pariwisata. Berikut, infrastruktur pariwisata ini masih kurang memadai sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan wisata secara maksimal. Yang kelima itu ialah keamanan. Tingkat keamanan di Indonesia masih terbilang rendah karena sebagian wilayah, apalagi kota besar di Indonesia itu
tingginya kriminalitas. Menurut data dari Kepolisian Republik Indonesia dari masa sebelum pandemi, tingkat kriminalitas Indonesia naik menjadi 19,72% di bulan Juni tahun 2020. Kenaikan tingkat kriminalitas sebesar 38,45%. Angka ini meliputi diantaranya kejahatan di jalan, getaran dan gangguan. Keenam itu ialah teknologi informasi. Presiden Joko Widodo pernah berkata bahwa kelemahan Indonesia juga dapat dilihat dari kesiapan teknologi informasi di tengah tantangan industri 4.0 saat ini. Pemerintah menilai bahwa kesiapan teknologi informasi di Indonesia masih belum memadai karena dapat dilihat dari belum meratanya pemanfaat teknologi informasi di seluruh Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke. Yang ketujuh itu ialah ekonomi. Kelemahan Indonesia di bidang ekonomi ini diungkapkan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Ia pernah mengatakan bahwa di sektor keuangan tingkat bunga masih tinggi mencapai sekitar 10-12%. Menurut Yusuf Kala, jika dibandingkan dengan negeri tetangga Malaysia, hingga 5% saja, apalagi dibandingkan dengan negara Tiongkok. Kelemahan di logistik meliputi biaya produksi yang masih tinggi. Nilai impor Indonesia juga masih tinggi, padahal Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam begitu besar. Namun yang menjadi masalah adalah sumber daya manusia atau SDM tidak dapat mengelola secara optimal, yaitu karena kurangnya keterampilan dan pendidikan. Kegelapan ini yang tadi sudah bilang pendidikan ya di Indonesia masih belum merata secara penuh. Biasa pendidikan yang masih tinggi serta kurangnya edukasi terhadap masyarakat berdampak pada masih banyaknya kasus putus sekolah karena disebabkan ekonomi. Pendidikan ini hanya dinikmati oleh mereka yang dianggap mampu. Padahal pendidikan itu penting demi mempersiapkan masa depan generasi penerus bangsa yang mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Berikut ke-9 itu pemerintahan. Pada bidang pemerintahan di Indonesia, kelemahan ini dapat terlihat dengan masih tingginya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, yaitu disingkat KKN. Menurut data Indeks Persepsi Korupsi tahun 2018 dari sektor 0 sampai 1 Indonesia memiliki nilai indeks persepsi korupsi hanya sebesar 38 saja. Angka tersebut masih dibilang rendah karena semakin mendekati nilai 100 maka sebuah negara semakin bersih dengan korupsi. Dengan hal tersebut, Indonesia berada jauh di peringkat 89 sebagai negara bersih dari 180 negara yang dibilang kepegawaian kelemahan. Kelemahan Indonesia yaitu tinggi pegawai pemerintah yang tidak disiplin. Selain itu, kebijakan pemerintah yang dinilai oleh beberapa pihak yang masih rancu. Yang berikut ke-10 ialah sosial. Sosial ini sangat berperan penting karena menurut beberapa pakar pendapat bahwa di bidang sosial inilah menjadi salah satu mudahnya
makan berita hoax atau palsu. Hal ini dapat dilihat dengan maraknya beredar informasi palsu di media sosial yang tidak jelas sumbernya dan tidak difilter terlebih dahulu atau disaring terlebih dahulu sebelum dibandingkan, maksudnya dibagikan. Oke, yang berikut kompetensi apa yang harus Anda miliki bila Anda menjadi kesempatan menjadi seorang pejabat. Yang pertama, kalau menurut saya ada 4 kompetensi yang harus saya pegang, yaitu kompetensi afektif, kompetensi persepsi, kompetensi simbolik, kompetensi perilaku yang harus diperhatikan bila saya menjadi seorang pejabat atau pemimpin kepala negara, karena ini menjadi salah satu penting untuk bagaimana kita memajukan Indonesia untuk negara berkembang menjadi negara maju. Kompetensi yang pertama yang tadi sudah bilang bahwa kompetensi afektif itu kita harus mengembangkan empati dan sensitivitas saat berhadapan dengan banyak pendapat. Kemudian seorang pemimpin itu harus memiliki kompetensi tadi sudah jelaskan tadi. Kedua, kompetensi perseptif yaitu kemampuan mengidentifikasi permasalahan secara tepat sekaligus mampu mempertimbangkan bagi pendapat. Lalu yang berikut kompetensi simbolik yang berkaitan dengan kemampuan seorang pemimpin dalam menciptakan gagasan. Terakhir itu kompetensi terhadap berkaitan dengan perilaku. Seorang pemimpin itu harus dapat berkomunikasi, bekerja sama, dan beradaptasi dengan cepat. Jika 4 kompetensi itu dimiliki pemimpin agar menciptakan strategis dengan cara efektif dan efisien, sehingga selama proses pembelajaran atau diskusi yang menghasilkan suatu karya yang bermanfaat itu agar perubahan kepribadian setiap aparatur negara atau yang saya nanti ialah agar meningkatkan kinerja instansi tersebut. Yang berikut ialah langkah apa saja yang akan Anda buat bagi kemajuan bangsa Indonesia ini. Yang pertama itu ialah yang kita terapkan kejujuran. Kejujuran ini merupakan salah satu fundamental bagi kita agar dalam kejujuran ini kita tidak terjerumus ke dalam KKN tadi itu, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Yang kedua itu yang saya akan terapkan kalau bisa menjadi di masa pemerintahan ialah bahwa pemberantasan korupsi bagi setiap lembaga dan memperkuat KPK agar bisa bekerja ekstra untuk menangkap tikus-tikus berdasi.
yang berikut ialah tenaga kerja berpendidikan. Nah, kenapa saya memiliki tenaga kerja berpendidikan ini? Karena kalau suatu lembaga formal, katakan guru, itu kalau kualitasnya oke, pasti anak muridnya tersebut pasti oke juga, karena sesuai dengan kualitas yang diimplementasikan di siswa. Yang berikut, infrastruktur memadai dan telekomunikasi yang canggih, itu seperti negara barat yang dibilang teknologi ya dilampaui Indonesia. Kenapa dibilang harus infrastruktur memadai dan telekomunikasi yang canggih? Karena ada inilah, kalau infrastruktur jalan, karena infrastruktur dan telekomunikasi ini sangat berpengaruh bagi zaman sekarang, apalagi teknologi kita itu pada eranya 4.0 atau kalau kita dibilang era zaman now. Kalau misalnya infrastruktur tidak memadai dengan telekomunikasinya kurang maju, maka itu tidak bisa dipakai dalam era 4.0, karena itu sangatnya rentan, apalagi di masa pandemi ini itu tergesa-gesa untuk ditekan mau tidak mau agar beradaptasi. Jika infrastruktur tidak memadai ini itu sangat berpotensial bagi zaman sekarang, apalagi COVID-19 ya. Terus itu kalau misalnya tidak memadai itu ya sangat dirugikan oleh kalangan elemen masyarakat maupun kalangan bawah atau menengah atau atas. Nah, kalau misalnya teknologi dan infrastruktur memadai itu, maka Indonesia itu akan menjadi nomor 1 di dunia, karena dari kita bisa lihat itu banyak pengguna medsos yang paling banyak itu di Indonesia ketimbang di negara lain. Yang berikut, kekuatan militer, keamanan, hukum, dan ketertiban. Nah, ini yang menjadi salah satu peran penting, karena kita lihat banyak aksi-aksi terorisme di luar sana yang terpengaruh dari dibilang internet. Dari internet ini sangat krusial bagi kita, kalau bisa dibilang sangat rentan juga karena ini dimana banyak situs-situs yang mengajarkan merakit untuk memecah suatu bangsa di Indonesia ini. Kalau gitu tentang hukum,
Dan juga kalau kita tidak memperhatikan ini hukum ini, maka yang terjadi kriminalitas tinggi. Kalau dibilang tadi sudah jelaskan, Indonesia itu dibilang tinggi karena dalam jumlah populasi di Indonesia itu pastinya selalu meningkat. Disingkat mobilitas. Dari sinilah kalau jika hukum tidak mempertegas dalam situasi sudut tersebut, maka masyarakat yang belum patuh pasti dia tidak patuh lagi, karena kelemahan hukum ini menjadi salah satu penting untuk bisa mengontrol masyarakat agar terlindungi dari bahaya yang radikalisme. Yang berikut ketertiban yang sama juga berkaitan dengan hukum, karena aturan itu dibuat oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh setiap masyarakat di seluruh Indonesia, baik pejabat maupun masyarakat maupun elemen pengusaha luar negeri dan dalam negeri. Yang berikut itu ialah apalagi tadi sudah menjelaskan secara panjang materi yang sampaikan ini yang begitu panjang, sangat menarik ya kalau jika dikaji lebih dalam hal-hal yang belum kita bahas ini tentang hukum tata negara. Sinilah jika salah kata atau pengucapan yang menyinggung perasaan bagi para menonton, saya meminta maaf dengan kesadaran, karena dari kesadaran itu akan berpengaruh yang dimana dimaafkan. Nah, dari situ saja yang materi saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih untuk semuanya yang selalu menonton, dan terima kasih kepada dosen pengasuh yang sudah memberikan tugas yang sangat bagus untuk mahasiswa dikaji lebih secara detail. Terima kasih.